Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk pembelajaran lewat daring ini. Bapak akan menjelaskan bab mengenai tentang khutbah. Nanti kita akan membahas tentang pengertian khutbah, syarat khotib, syarat-syarat dua khutbah, rukun khutbah, dan mempraktikkan khutbah. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat khotib. Yang pertama adalah muslim yang telah balik. Balik dikatakan balik adalah ketika bagi laki-laki sempurnanya umur 15 tahun atau sudah mimpi basah. Untuk perempuan, balik untuk perempuan ketika sudah mengeluarkan darah haid. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. D. Fasih membaca ayat Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat dua khutbah. A. Khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah pelaksanaan sholat. Sementara untuk khutbah pada sholat Aid, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf dan kusuf, maknanya sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, serta sholat istisqa dilakukan setelah selesai sholat. Jadi bedanya khutbah Jumat dengan sholat yang ada khutbahnya, yaitu sholat gerhana maupun sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan istisqa. Kalau sholat Jumat khutbah terlebih dahulu, beda dengan sholat yang lainnya, yaitu sholat dulu baru kemudian khutbah. B. Berdiri jika mampu. Seorang khatib bisa berdiri jika mampu. Kemudian C. Duduk sementara antara dua khutbah. D. Suara khatib harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. E. Tertib, maksudnya berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian rukun khutbah. A. Membaca hamdalah pada kedua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Contohnya yaitu inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhirih. Nanti kita akan membahas tentang semuanya. Yang kedua yaitu membaca syahadatain atau membaca dua kalimat syahadat, syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupannya. E. Membaca ayat suci Al-Quran. Di dalam ajakan atau meningkatkan takwa, kemudian ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh khotib. D. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk praktik khutbah yang pertama, untuk khutbah yang pertama, khatib berdiri di mimbar sambil mengucapkan salam.
Assalamualaikum. Kemudian setelah membaca salam, khatib duduk kembali. Kemudian dibacakan azan oleh muroki. Nah, setelah selesai azan, kemudian khatib berdiri dan membaca rangkaian rukun-rukun khutbah. Nah, di dalam rukun-rukun khutbah tadi yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Ini khutbah yang pertama. Contoh membacakan hamdalah yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang kedua yaitu rukun khutbah membaca syahadatain, yaitu membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rukun yang selanjutnya yaitu berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupannya, yaitu meningkatkan takwa. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal yanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu tentang berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah serta nasihat. Ya, setelah memberi wasiat dan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat memberi wasiat, hendaknya membaca Al-Quran dan hadis sebagai dasar wasiat dalam membacakan khutbah atau menyampaikan khutbah. Nah, setelah dibacakan berwasiat untuk meningkatkan iman, takwa, kemudian teksnya itu dipaparkan. Di sini disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan di dalamnya itu harus ada pembacaan ayat suci Al-Quran maupun hadis untuk menyampaikan khutbah tersebut. Nah, setelah isi dari khutbah sudah selesai, rukun-rukunnya sudah dipenuhi, kemudian penutup khutbah yang pertama setelah menyampaikan wasiat segala macam, kemudian ditutup dengan kata barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, setelah membaca ini, khatib duduk sejenak. Kemudian setelah duduk, selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar lalu berdiri untuk khutbah yang kedua. Yang sebaiknya berdoa mohon ampun untuk kedua orang tua. Beliau menyampaikan kesimpulan khutbah yang pertama. Setelah membaca hamdalah, dua kalimat syahadat dan sholawat Nabi seperti pada khutbah yang pertama, ya, kemudian setelah itu diakhiri dengan membaca doa
Contoh doa di akhir khutbah yaitu Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadzalal muslimin Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Nah, setelah membaca itu kemudian ditutup dengan ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Kemudian khatib turun dari mimbar dan bersamaan dengan itu muazzin memandangkan iqamah. Nah, itu untuk pembahasan mempraktikkan khutbah. Jadi nanti coba anak-anak nanti membuat teks khutbah Jumat beserta rukun-rukunnya ditulis, Arabnya ditulis, dan isinya bebas. Isinya tentang puasa di bulan Ramadan saja. Nanti untuk tugas ini kalian dikumpulkan, boleh diketik, boleh ditulis, terserah. Untuk tugas pendidikan agama dan budi pekerti ini Bapak mohon dikerjakan sebagai tugas mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Untuk selanjutnya nanti kita bahas, nanti kita ketemu, dan nanti tugasnya dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.